Al-Quran menjelaskan itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Udah 30-an yang masuk ya. Alamin wassalatu wassalamu ala Baru asyrafil anbiya'i wal mursalin 25, sayyidina Muhammadin wa ala alihi Oh, baru wasallam. 25. Nama ba'd. Iya, Pak. Segala puja, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan. Jumlahnya berapa? 55 ya? Iya, Pak. Ya, di grup itu ada 55 saya lihat di grup. Misalnya karena kita sudah sempit waktu ini, sudah tinggal berapa minggu lagi, mungkin kita apa adanya saja lah, gitu. Kita sesuaikan saja. Iya, Pak. Mungkin perlu dipikirkan karena harus ada ada selain ujian ada tugas absen, tugas mandiri dan tugas kelompok yang kita
Mungkin saya kirimkan saja, kan saya menunggu tadi belum ada informasi ini. Saya kirimkan saja monitoring untuk dianggap setelah UTS ya. Berarti tinggal persiapan untuk UAS ya. Saya mulai dari pertemuan ke-9 tadi. Yang lalu kita sudah ketemu tanggal 7 ya, kita mulai tanggal 7 ya. Ya mungkin disiapkan saja tugas-tugas mandirinya di kolom terstruktur itu, kemudian tugas kelompok mungkin disiapkan saja kira-kira berapa kelompok bisa ya. Disesuaikan saja ya. Karena harus ada itu laporan itu ada. Iya, Pak. Ya proses perkuliahan ada tugas mandiri, tugas kelompok, kemudian ada ujiannya, kemudian soal dan pekerjaan itu, tugas-tugasnya dilampirkan. Soalnya hasil pekerjaannya yang terendah, yang tengah dan tertinggi. Itu bisa dikumpul lampiran nilai ya, lampiran nilai. Bisa persiapkan saja satu slide ini untuk materi keseluruhan. Nanti kita lihat kan, kita tidak tahu yang mana kita ambil, yang sudah disampaikan, yang belum. Saya ambil setelah meet, saya tidak tahu persis materi yang sudah disampaikan, biar saya sampaikan secara keseluruhan saja apa yang saya rangkum. Kemudian dipersiapkan tugas mandiri, tugas kelompoknya untuk kita presentasi, biar 2 kelompok 1 kali tampil, ya kita cepat selesaikan karena waktu ya. Baru kita ujian, biar kita ujian lebih awal, supaya kadang-kadang kita belum selesai periksa sudah diminta nilai. Sleep Pods adalah kapsul modern yang difungsikan sebagai tempat tidur umum bagi penumpang yang sedang menunggu Sudah ada 30 yang hadir. Sudah, Pak. 35 lebih. Oh, sudah ya. Kita sudah bisa mulai, kita sampaikan saja apa yang ada, baru ya kita harapkan siapkan tugas mandirinya, tugas kelompoknya. Ya kalau sudah bisa maju presentasi pekan depan, nanti kita
sesuaikan yang lainnya. Dan tinggal dibaca yang sudah disampaikan juga mungkin yang lalu. Nanti kita sesuaikan kalau ada di sela-sela waktu. Sampaikan saja satu file. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puja, puji, dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang atas rahmat, nikmat, perkenan, hidayah, serta dengan ridhonya, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan lahir batin, kembali kita bertemu pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Sehingga di sini apa ini? MPTI, manajemen proyek teknologi informasi. Salawat dan taslim patut pula kiranya untuk senantiasa kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul manusia pilihan yang kita selalu diarahkan untuk meneladaninya. Oke, mungkin saya cari materi yang lalu sudah disampaikan monitoring ya, jelasan. Saya sudah kirimkan di grup tadi karena saya tunggu belum ada. Saya kirim saja monitoring di grup itu. Ya itu rencana materi ya, dan disesuaikan apa. Saya sampaikan sebagai apa ya, sebagai rangkuman kata apa namanya ini tentang manajemen proyek teknologi informasi. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Ya, saya coba rangkumkan ini, nanti disesuaikan. Ya, yang pertama tentang pengantar manajemen proyek teknologi informasi. Pengertian atau definisi manajemen proyek, yaitu proses perencanaan, ya, pengorganisasian, pengendalian, dan penutupan pekerjaan tim untuk mencapai tujuan yang spesifik dan memenuhi kriteria kesuksesan tertentu. Ya, jadi proyek itu ya bukan pekerjaan rutin, tetapi dianggap pekerjaan unik yang sewaktu-waktu diadakan, banyak proyeknya. Selanjutnya tentang siklus hidup proyeknya. Yang pertama, inisiasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan proyek, menetapkan tujuan, dan menyusun proposal proyek. Ya, biasa ada yang mengajukan untuk pengadaan proyek tertentu, ada yang pengusaha-pengusaha yang membuat proposal yang mendekati dana yang telah ditetapkan
waktunya dan seterusnya itu yang biasa lolos. Ya kalau menurut aturan begitu ya, kadang-kadang siapa yang lebih dekat ya kenyataan di lapangan begitu. Kemudian yang kedua perencanaan, ini bagaimana mengembangkan rencana proyek yang mencakup jadwalnya, anggarannya, ya, dan alokasi sumber daya yang ada. Selanjutnya yang ketiga pelaksanaan, yaitu bagaimana mengimplementasikan rencana proyek dan mengelola tim serta sumber daya. Ini. Kemudian yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Jadi sama halnya saja prinsip seperti monitoring dan evaluasi. Ya. Setelah dimonitor, dipantau, dikontrol, kemudian bagaimana pengendaliannya dan mungkin ada di dalam pelaksanaannya ada masukan-masukan untuk perbaikan. Jadi ada terkendali, ya. Jangan sampai jauh melenceng itu pelaksanaan proyek. Jadi ada pemantauan dan pengendalian. Yaitu bagaimana mengawasi proyek untuk memastikan tetap sesuai dengan rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukannya. Jadi kalau sudah ada ketidaksesuaian atau yang melenceng ya dikembalikan, disesuaikan sesuai rencana awal ya. Kemudian yang kelima penutupan, yaitu menyelesaikan semua kegiatan proyek dan menyerahkan hasil akhir. Itu antara lain tentang pengantar manajemen proyek ya. Ada 5 itu inisiasi, kemudian perencanaan, lalu pelaksanaan rencana itu, kemudian ada pemantauan dan pengendalian, kemudian penutupan. Ada 5 tahapan itu. Ada 5 tahapan untuk mengantar manajemen proyek. Itu tadi yang pertama ada 5 tahapan, kemudian yang kedua komponen utama manajemen proyek, ya, komponen utamanya. Ya, ada lingkup proyek. Ya, biasa yang dijelaskan yang lalu itu skop ya, skopnya. Ada lingkup proyek, skopnya, yaitu bagaimana menentukan apa yang termasuk dalam proyek dan apa yang tidak termasuk untuk memastikan fokus dan kontrol yang tepat. Jadi ada skop ya, yang lalu. Kemudian ada waktu, time ya, waktu proyek, yaitu bagaimana mengelola jadwal dan memastikan bahwa proyek selalu tepat waktu dengan alat seperti yang di semacam magan ya. Ada tabel atau macam-macam Gantt chart dan critical method ada in CPM ya. Yang mungkin sudah lakukan juga karena pada dia sampaikan tentang metode itu. Atau mungkin beberapa metode yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, biaya proyek. Ya. Yang lalu ada, kita sudah sampaikan yang 3 itu trinjel ya. Ada 3. Scope, time, dan budget, ya, biaya.
biaya proyek, yaitu bagaimana mengelola anggaran proyek untuk memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi ruang lingkupnya, waktunya, dan besaran proyek diharapkan sesuai apa yang direncanakan. Itu kalau ada yang mengusulkan proposal, ya sesuai waktunya, ruang lingkupnya, dan biayanya yang lebih dekat itu yang biasa diloloskan. Kalau tidak ada efek lain, ya, yang terdekat misalnya, atau yang dikenal. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko ya. Jadi dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan apa saja selalu risiko harus diantisipasi. Ya, kira-kira apalagi pengadaan proyek di lapangan misalnya di luar gedung ya. Kadang-kadang cuaca itu berpengaruh. Ada hujan, panas, dan seterusnya itu ya, antisipasi risiko. Manajemen risiko proyek. Yang pertama, bagaimana untuk mengidentifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Jadi diantisipasi kira-kira apa proyek, kendala-kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan proyek itu. Kemudian analisis risiko, ya, setelah ditemukan kemungkinan risiko yang ada, dianalisis apa yang harus dipersiapkan. Yaitu bagaimana menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi. Ya, kadang-kadang juga kita tidak dapat identifikasi, namanya diprediksi ya, apalagi tentang keadaan cuaca. Selanjutnya perencanaan respon risiko. Ya. Itu bagaimana mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko itu supaya paling tidak diminimalisir. Kemudian pemantauan risiko ya, tadi juga dipantau itu. Yaitu bagaimana memantau risiko selama proyek berlangsung dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ya, sama tadi ya, kalau di dalam berjalannya suatu proyek ya dipantau, lalu disesuaikan kalau ada ketidaksesuaian atau melenceng tadi. Kemudian yang keempat, alat dan teknik manajemen proyek. Ya, tadi ada metode tadi ya. Gantt chart, visualisasi jadwal proyek yang membantu dalam mengelola waktu proyek. Ya. Kemudian ada PET, ya, program evaluasi dan review teknikal. Ya. PET, program evaluasi dan mereview tekniknya. Yaitu teknik untuk memperkirakan waktu dan mengelola ketidakpastian proyek. Ya. Proyek memang tidak dapat dipastikan. Ya, kemudian ada CPM tadi, Critical Path Method. Hanya orang-orang yang teknik, ya. Yaitu teknik untuk menentukan jalur terpanjang dalam proyek untuk menentukan waktu penyelesaian minimum. Ya, jadi ada jalur terpanjang, ya diharapkan ditempuh jalur yang terpendek, yang minimum.
metode critical patch. Kemudian alat dan teknik manajemen proyek. Ya, tadi juga terkait dengan Gantt chart itu. Visualisasi jadwal proyek yang membantu dalam mengelola waktu proyek. Kemudian patch. Oh, sama yang sudah berulang ini. Oh, berulang. Critical patch method project technique. Ya, sudah ini. Yang keempat sudah tadi ya. Kemudian yang kelima, peran dan tanggung jawab manajer ya. Peran dan tanggung jawab manajer proyek. Ya, dari perencanaan itu semua adalah peran dan tanggung jawab manajernya. Yang pertama, perencanaan, bagaimana mengembangkan rencana proyek yang komprehensif ya, secara keseluruhan, secara menyeluruh. Jangan sebagian-sebagiannya. Kalaupun ada misalnya proyek besar itu dibuat sub-sub proyek ya, bagian-bagian. Bisa dipilah-pilah ya. Kemudian bagaimana pengorganisasian, yaitu bagaimana mengelola tim proyek dan sumber daya. Ya, jadi tim yang terlibat, kemudian sumber daya termasuk sumber daya manusia maupun sumber daya material dan kelengkapan lainnya. Bagaimana pengorganisasiannya. Kemudian ya tentu saja kepemimpinan, leader, memotivasi tim dan memastikan kolaborasi yang efektif. Jadi kerjasama di semua pihak yang terlibat itu diharapkan. Kadang-kadang kalau ada tidak selaras atau ada perbedaan perlakuan, perbedaan pendapat dan seterusnya, itu yang menghambat jalannya proyek. Kemudian pemantauan dan jadi bagaimana mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukannya. Sekali lagi selalu pemantauan, pengawasan, pengontrolan, lalu diadakan penyesuaian. Kemudian yang keenam, studi kasus. Itu bagaimana menganalisis proyek secara real di lapangan, menganalisis contoh proyek nyata real dalam teknologi informasi misalnya untuk memahami penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek. Ya, apa sesuai dengan konsep atau teori atau berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu biasa menjadi masukan-masukan untuk pengembangan. Ya, termasuk perencanaan, misalnya perencanaan materi perkuliahan itu ya, setelah di lapangan yang perlu di update dan seterusnya itu. Jadi tidak selalu paten seperti apa yang direncanakan itu, nanti selalu dalam pelaksanaannya disesuaikan.
Oh, lanjutannya nih. Tadi yang ke-6 ke-7 berarti ini. Strategi implementasi proyek teknologi informasi, jadi bagaimana strateginya atau untuk membuat proyek itu lebih efisien tadi, lebih minimum dan seterusnya. Yaitu pengelolaan perubahan. Mengelola perubahan yang terjadi selama proyek, termasuk perubahan lingkup, waktu dan biaya tadi yang triple itu atau triangle ya. Ruang lingkup atau scope, time, waktu dan budget, biaya, dana ya. Kemudian komunikasi proyek. Bagaimana mengembangkan rencana komunikasi untuk memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada pemangku kepentingan yang tepat pada waktu yang tepat pula ya. Kemudian kualitas proyek ya, selain yang 3 tadi itu ruang lingkupnya, waktunya dan biayanya ya, seminimal mungkin biayanya dan sesingkat mungkin waktunya, tetapi tidak melupakan kualitas ya, atau yang lalu disampaikan tentang performance, kualitas proyek. Tentang apa? Tentang dalam kinerja pelaksana proyek itu ya. Kualitas proyek menjamin bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan melalui jaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Ya, tidak asal cepat, tepat waktu misalnya, tetapi tetap perhatiannya dengan kualitasnya. Selanjutnya yang kedua, yang keberapa ini? Yang ke-7, ke-8 ya, ke-8. Seharusnya lanjutannya tadi. Kemudian yang ke-8 metodologi pengembangan proyek teknologi informasi. Ada metodologi agile ya, yaitu bagaimana menggunakan pendekatan iteratif ya, iterasi dan inkremental untuk mengelola proyek yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan respons yang cepat terhadap perubahan. Ya, jadi kalau ada melenceng ya secepatnya disesuaikan. Ya, karena itu adanya kontrol dan pengawasan. Kemudian ada metodologi waterfall ya, termasuk yang biasa digunakan mahasiswa, menggunakan metode waterfall, air jatuh ya. Jadi metodenya seperti air jatuh, mengalir. Waterfall. Yaitu bagaimana menggunakan pendekatan linear ya, dan bertahap untuk mengelola proyek ya, berbentuk linear ya, yang air jatuh dan linear ya. Yang menekankan urutan proses yang jelas dan dokumentasi yang lengkap ya. Jadi semua tercatat ya, terdokumentasikan. Ya, sama juga proses perkuliahan kita, soalnya biasa ada pemeriksaan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana hasilnya, yaitu diperiksa.
Karena apa yang dijalankan proses itu sesuai panduan. Kalau ada pelencengannya, ya kadang-kadang di lapangan berbeda, itu perlu penjelasan. Kenapa jadi ada perbedaan dengan panduannya? Ini karena ya macam-macam ada kendala di lapangan. Jadi waterfall, pendekatan linear, saya kira difahami juga orang komputer, difahami yang linear dan tidak linear itu ya. Bertahap untuk mengelola proyek itu yang menekankan urutan proses yang jelas dan dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, keamanan proyek teknologi informasi. Ya, ada resiko keamanan. Itu bagaimana mengidentifikasi dan mengelola resiko keamanan yang dapat mempengaruhi proyek teknologi informasi, termasuk ancaman siber dan kebocoran data. Ya, biasa ada gangguan-gangguan. Apalagi sistemnya, teknologi informasi terkait sistemnya, banyak gangguan yang secara digital, siber, ya, termasuk virus-virus itu, atau ada yang ya, tadinya orang virus semacam kuman, ya, ternyata ada yang di masyarakat dianggap seperti kuman, apakah itu binatang apa yang menjadi virusnya, ya. Padahal itu program juga ya, program yang mengganggu program yang lain. Kemudian kebijakan keamanan, ya tentu ada kebijakan, yaitu oleh pimpinan atau dibicarakan sesama pimpinan untuk mengambil keputusan. Kebijakan keamanan, bagaimana mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data proyek. Ya, selalu ada itu, ada kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan keamanan. Dan ya semua kebijakan-kebijakan di suatu kegiatan, apalagi pimpinannya harus mengambil kebijakan. Ya, banyak di pemerintahan, setelah pemerintah ada dikoreksi, bahkan disalahkan, ya, tapi katanya tidak bisa dihukum karena itu pengambilan kebijakan. Ya, bisa saja salah mengambil kebijakan, merasa keberatan kalau dihukum karena mengambil kebijakan, ya, karena mengambil kebijakan itu untuk bermaksud memperbaiki institusi itu, tetapi ya kadang-kadang ya meleset dari apa yang diharapkannya. Kadang-kadang diperiksa, diproses, padahal itu masalah kebijakan, tidak boleh dikenakan hukum pidana apalagi. Selanjutnya tentang pengukuran dan evaluasi kinerja proyek. Ya, apa yang menjadi alat ukurnya, ya. Indikator kinerja utama ada KPI, ya. Indikator kinerja utama, yaitu bagaimana mengidentifikasi dan menggunakan KPI itu. KPI indikator kinerja utama, IKU, biasa disebut IKU, ya. KPI mengidentifikasi dan menggunakan KPI untuk mengukur keberhasilan proyek, atau Indonesianya IKU, ya.
Kemudian evaluasi proyek, ya, evaluasi secara keseluruhan. Itu bagaimana melakukan evaluasi proyek setelah selesai untuk menilai kinerja proyek, ya, performance tadi, ya, dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil untuk proyek selanjutnya atau yang akan datang. Ya, jadi pada kendala-kendala itu menjadi pelajaran untuk lebih waspada lagi, lebih diperhitungkan lagi untuk proyek ke depan. Selanjutnya, yang keberapa sudah lebih 10-nya. Teknologi dan alat pendukung proyek. Teknologi dan alat pendukung proyek teknologi informasi. Ya. Perangkat lunak manajemen proyek, yaitu bagaimana menggunakan alat seperti Microsoft Project, ada Trello, atau Jira, ya, untuk mengelola tugas, jadwal, dan kolaborasi tim. Ada sistemnya, manajemen proyek, sistem manajemen proyek. Kemudian ada sistem manajemen dokumen. Bagaimana menggunakan sistem manajemen dokumen untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen proyek dengan aman. Diharapkan tetap aman, karena ada pengaman yang berlapis, ya. Baik pengaman perangkat keras maupun perangkat lunak. Studi kasus lagi yang ya sudah ke-14, ya, ada 77, ya. Studi kasus, ya, analisis proyek nyata. Oh, ini bagian tadi karena terbagi dua tadi, ya. Ada bagian UTS dan UAS. Saya sampaikan keseluruhan saja, kan, nanti pakai ringkasan sebenarnya, ya. Analisis proyek nyata tadi pada bagian UTS tadi, kemudian ini pada bagian UAS-nya. Itu menganalisis contoh proyek nyata dalam teknologi informasi untuk memahami penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam konteks nyata. Oh ya, betul, ini yang terbagi tadi di judul awal, ada bagian UTS dan bagian UAS. Selanjutnya yang ke-8 ada tren dan inovasi dalam manajemen proyek teknologi informasi. Bagaimana trennya, ya, untuk menjadi pembelajaran untuk proyek ke depan. Harus tahu trennya, ya. Tren lebih baik misalnya meningkat dari kiri bawah ke kanan atas, ya. Ada tren baru, memahami tren terbaru dalam manajemen proyek teknologi informasi seperti penggunaan AI sekarang, ya. AI katanya.
AI. Ya mungkin juga mahasiswa sudah menggunakan AI ini lebih sempurna lah, lebih terstruktur dan karena misalnya semuanya dari manusianya ya, karena manusianya yang memasukkan menjadi dikelola oleh mesin. Jadi itu ilmunya manusia, para pakar dituangkan ke mesin lalu tinggal dimintai untuk langsung AI yang selesaikan, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Penggunaan AI dan pembelajaran mesin learning untuk mengelola proyek. Ya selanjutnya bisa mungkin ada robot-robot yang menyelesaikan semua itu, mengelola mesin. Ya, sekarang ini yang tren sudah apa saja yang ditanyakan ya bisa bertanya sama yang lalu tanya Google ya sekarang tanya AI atau KB, kecerdasan buatan. Kemudian inovasi dalam praktek, yaitu bagaimana mengidentifikasi dan mengimplementasikan praktek inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen proyek. Ya, jadi bagaimana efisien dan efektif ya. Itu salah satu kata kunci juga, efektif dan efisien. Ya, saya kira ini ya yang disampaikan. Kita coba rangkum teman-teman karena waktu. Ya, diharapkan nanti kalau ada salah-salah kita jelaskan apa yang mungkin bisa ditambahkan setelah mahasiswa menyampaikan tugas kelompoknya, presentasi. Ya, diharapkan untuk presentasi. Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan. Oh, sudah 9.30 padahal ya. Soalnya yang lalu biasa diarahkan mahasiswa itu untuk meninjau di proyek-proyek yang ada di Kota Kendari, di sekitar Kota Kendari, kira-kira apa yang terkait untuk implementasi konsep atau teori menurut manajemen proyek itu yang ada diimplementasikan di proyek-proyek di Kota Kendari ya. Tentu ada ya, yang terkait dengan IT atau teknologi informasi. Banyak seperti pertokoan-pertokoan hampir semua sudah menggunakan sistem. Ya, bagaimana manajemennya ya, manajemen proyek tentang sistem atau teknologi informasi. Ya, berbeda dengan proyek seperti di teknik ya, teknik bangunan. Tapi kalau di proyek teknologi informasi yang terkait dengan sistem atau digital ya. Ya mungkin saja kalau misalnya ada mahasiswa untuk berkunjung semacam meninjau, observasi di tempat-tempat di kantor-kantor, di pertokoan pelaksanaan
manajemen di sana, pengelolaan proyek-proyek yang ada, bisa saja. Kemudian disesuaikan dengan konsep-konsep ya, baik di buku atau di artikel-artikel jurnal kan ada ya. Kalau masih ada waktu bisa saja deh berkunjung untuk meninjau, melihat aplikasi manajemen proyek itu di lapangan secara real atau nyata tadi ya. Itu menjadi lebih lengkap saja. Jadi Anda bisa bercerita ini misalnya tugas kelompoknya terkait dengan proyek apa yang ada di lapangan. Bisa saja di pertukuan-pertukuan itu memiliki sudah pada sistem digital atau menggunakan sistem promosi ya sudah dengan digital, bahkan WA sudah menggunakan untuk promosi itu melalui WA. Saya kira itu. Silakan kalau ada komentar sebelum kita akhiri. Diharapkan disiapkan tugas mandiri, tugas kelompoknya. Baik, kita mulai lebih awal, nanti kita sesuaikan selanjutnya. Ini rangkuman materi saya sampaikan tadi, nanti dikembangkan apa yang perlu ditambahkan. Ya, daftar hadirnya saya kira ketua kelas saya terima laporan saya tentang kehadiran. Ya kalau tidak ada, saya kira memang waktu juga saya ada lagi karena di setiap prodi ini ada 4 prodi di jurusan matematika itu saya mengajar di 4 prodi itu. Kalau tidak komentar, kita akhiri daftar hadirnya di ketua kelas ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya. Ya, yang diharapkan 80% diharapkan keaktifan itu dari mahasiswa. Kita tinggal memediasi saja. 20% dari dulu 80% guru, 20% siswa ya, sekarang dibalik. Ya kalau tidak ada, saya kira demikian pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, aktifannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian. Akhiri billah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, dalam hitungan 7 mundur saya leave dari ruang Zoom. Kalaupun Anda masih diskusikan, melanjutkan ini Zoom, silakan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, saya leave dari ruang Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.